Etimologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul suatu kata. Etimologi dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Belanda etimologi yang berakar dari bahasa Yunani, etimos, arti sebenarnya adalah sebuah kata, dan logos, ilmu. Pendeknya, kata etimologi itu sendiri datang dari bahasa Yunani etimos. Etimos, arti kata, dan logos, ilmu. Secara landscape Dusun Karangtaluh berada di barat laut dari Gunung Purbasudimoro yang ada di bawah Bukit Becici, Mangunan, Delingo. Maka wajar jika area ini banyak terdapat batuan vulkanik yang mengandung banyak mineral bahkan logam mulia. Sedangkan berdasarkan etimologis bahasa Karangtaluh berasal dari artian berikut ini. Karang berarti bebatuan, sedangkan taluh berdasar bahasa Sanskerta artinya sudah bosan, sudah jemu, sudah biasa. Taluh berdasar bahasa Bali artinya telur. Pada zaman dahulu kala, sebuah dusun diidentifikasi dan diberi nama berdasar apa yang ada di wilayah itu atau sesuatu yang ikonik dan mudah ditandai. Bisa tumbuhan, nama tokoh, keadaan alam juga kejadian penting. Hal ini disebut tetenger. Karangtaluh bisa kita simpulkan berarti bebatuan yang dianggap mirip telur saat itu. Karena memang secara fakta bebatuan yang ada di area Watu Honggo memang mirip telur. Dan inilah sebenarnya ikonik yang mendasari nama kampung Karangtaluh. Betapa pentingnya keberadaan Batu Honggo waktu itu. Karena tempat ini dijadikan lokasi terakhir para tokoh zaman dahulu yang telah bosan dengan urusan duniawi. Serta membulatkan tekad mereka untuk melakukan totalitas laku spiritual. Hal ini juga terhubung dengan kenapa di wilayah ini ada dusun yang dinamakan Pucung. Pucung adalah salah satu dan tembang terakhir dari 11 tembang sakral perjalanan penciptaan manusia, sekaligus awal dari sebuah kehidupan baru di dimensi lainnya. Maka tak mengherankan jika tempat ini memiliki aura yang di luar biasa. Tempat semacam ini sering disebut Wiwara Mulya, yang artinya tempat untuk kemuliaan, yang sejak zaman dahulu dipilih sebagai tempat laku spiritual terakhir, atau Mandita. Berdasarkan penuturan tokoh setempat, dikisahkan bahwa Batu Turonggo atau Batu Honggo pernah disinggahi Sunan Kalijaga saat membawa muridnya Cokrojoyo atau Sunan Geseng yang setelah selesai menjalani ujian laku spiritual. Kisah lainnya adalah kisah tokoh Arya Wangsa atau Onggo Wonso bersama saudaranya yang bernama Arya Damar. Mereka diperintah oleh Raja Brawijaya V untuk mencari keberadaan putra-putri sang raja yang melarikan diri dari serangan Demak Bintoro. Di era Mataram, Panembahan Senopati serta putranya Sri Susuhunan Prabu Hanyakrawati atau Panembahan Sedaing Krapyak juga melakukan laku spiritual di sini. Hal ini dilanjutkan oleh Sultan Agung dan keturunannya. Mari kita mengamati batuan yang ada di Karangtaluh. Terlihat dalam video, batu di situs ini memiliki kandungan besi yang hampir mirip dengan bahan pamor senjata. Di mana bahan pamor banyak dipercaya bisa meningkatkan kepercayaan diri pemakainya. Di zaman dahulu, orang banyak membuat candi dari bahan batu andesit. Mereka bersemedi di dalam candi berbahan andesit yang bertujuan untuk melatih kanuragan serta mengisi energi dalamnya. Pengetahuan energi recas sudah berkembang pesat kala itu. Bahkan ilmu astronomi pun sudah dikuasai oleh bangsa kita. Mereka bisa melihat jatuhnya meteor dan menemukannya dengan mudah untuk dijadikan bahan baku pusaka. Ada juga yang menjadikannya sebagai energi recas seperti di situs Bambang Lipuro. Leluhur kita telah melakukan observasi, bahwa letak geografis Nusantara yang berada di bawah garis khatulistiwa dan terdapat banyak gunung api akan menjadi medan magnet dan menambah gravitasi yang akan menarik benda langit untuk jatuh di Nusantara. Salah satu tanda suatu tempat pernah ada peradaban adalah adanya sumber mata air. Di Karangtaluh pun, terdapat sumber mata air yang hingga kini masih difungsikan oleh masyarakat. Tempat ini pun diyakini sebagai tempat pelarian Retno Jumilah. Tempat ini dulu kala adalah pesantren masyhur yang kemungkinan bagian dari sejarah Sunan Geseng. Melihat banyaknya pohon sawo jejer, ada indikasi jika tempat ini juga pernah disinggahi Pangeran Diponegoro di masa perang gerilyanya. Pohon gondang selain sebagai makanan favorit Kijang, juga identik tumbuh di area yang dekat sumber mata air. Dan hal ini sesuai dengan fakta bahwa lokasi tumbuhnya pohon gondang di Dusun Karangtaluh juga di area yang sangat dekat dengan mata air. Kita akan melanjutkan observasi sejarah kali ini ke Sendang Kembar. Lokasinya sebenarnya ada di bawah situs Watu Honggo sebelah barat laut. Dahulu kala, sehabis dari pesantren Sunan Geseng, harus bersuci dulu di sini, sebelum naik ke Watu Honggo. Dan kemungkinan kerajaan Sunda pun sudah mengenal Karangtaluh. Karena ada persamaan arti makna taluh yang artinya, telur. Dalam kajian spiritual, bahwa tempat ini sebagai tempat menetaskan sebuah ide, impian,
harapan bahkan keturunan yang pilihan. Selain itu, di dekat Karangtaluh juga terdapat makam kuno yang oleh masyarakat disebut makam Budo. Dahulu kala di tempat ini banyak ditemukan artefak berupa lempeng emas. Sayangnya, oleh masyarakat artefak itu dijual demi kebutuhan hidup. Para pangeran dan Raja Mataram mempunyai hobi berburu. Dan ada wilayah di barat Karangtaluh yang menjadi lokasi favorit. Tempat itu bernama Wukir Sari. Wukir berarti gunung dan Sari berarti inti. Tempat di mana masih banyak terdapat binatang liar. Ekosistem alami kala itu menjadikan wilayah ini mampu memberikan jaminan kehidupan di dalam rantai makanan ala hutan rimba. Mulai dari kijang hingga harimau masih terdapat di tempat ini, yang oleh keluarga kerajaan dijadikan binatang buruan. Adanya beberapa sumber mata air di wilayah ini berperan penting untuk ekosistem kala itu. Seiring zaman, binatang-binatang liar itu punah karena ulah manusia, di antaranya perburuan, perambahan hutan dan budaya rampokan kerajaan Mataram. Kantor, Mas. Ada apa sebenarnya di Karangtaluh, hingga bisa memancarkan energi yang menarik para leluhur sebagai lokasi peristirahatan akhir? Jawabnya adalah Gunung Ireng, Bukit Giriloyo dan Bukit Merak di Imogiri yang dipilih Sultan Agung dan Sultan Cirebon. Dan kali ini pun kita akan telusuri situs Gua Asu. Sebutan ini diberikan oleh masyarakat sekitar karena bentuk dari gua ini. Jika dilihat secara seksama, bentuk gua ini terbentuk karena aliran air. Hingga kini pun, masih ada jejak air di gua ini. Dari pengamatan kami, memang ada bekas cakaran kuku binatang di gua ini. Ada dua opsi. Pertama, ketika gua ini masih berair, kemungkinan adalah penyu. Kedua, jika gua telah kering, kemungkinan anjing hutan, harimau atau bisa juga landak. Gua Asu pernah dijadikan destinasi wisata. Namun sayang, karena pandemi COVID tempat ini sepi, dan akhirnya tempat ini terbengkalai yang mengakibatkan akses menuju lokasi ini rusak. Sebelum video ini berakhir, alangkah baiknya jika Anda sekalian berkenan subscribe channel ini, dan aktifkan notifikasi lonceng, agar kami semakin bersemangat melakukan observasi dan kajian sejarah di tempat lainnya. Etimologi juga mencoba untuk merekonstruksi informasi mengenai bahasa-bahasa yang sudah lama untuk memungkinkan mendapatkan informasi langsung mengenai bahasa tersebut, seperti tulisan, untuk diketahui. Linguistik atau ilmu bahasa adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Bergantung pada sudut pandang dan pendekatan seorang peneliti, linguistik seringkali digolongkan ke dalam ilmu kognitif, psikologi, dan antropologi. Melalui naskah tua dan perbandingan dengan bahasa lain, etimologis mencoba untuk merekonstruksi asal-usul dari suatu kata, ketika mereka memasuki suatu bahasa, dari sumber apa, dan bagaimana bentuk dan arti dari kata tersebut berubah. Tata bahasa dipengaruhi oleh 1. Suara dan makna, 2. Morfologi atau pembentukan dan komposisi kata-kata tersebut, 3. Sintaksis atau pembentukan dan komposisi rasa dan kalimat dari kata-kata tersebut, 4. Fonologi atau sistem bunyi. Metakognisi adalah konsep yang telah digunakan untuk merujuk pada berbagai proses epistemologis. Jika kognisi melibatkan persepsi, pemahaman, ingatan, maka metakognisi melibatkan pemikiran tentang persepsi, pemahaman, ingatan, dan sebagainya. Jika Anda suka tayangan video ini, silakan like, komen atau share ke orang-orang tercinta Anda, juga orang-orang yang membutuhkan informasi ini. Salam Rahayu, Suryadi GT, Rock Balancing Indonesia.